Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Hari ini kita akan belajar mengenai Today we will learn about mendeskripsikan wisata favorit. To describe a favorite tour. In Indonesia terkenal dengan keindahan alam. Famous for beautiful nature. Famous is terkenal, nature is alam. Misalnya, for example, gunung. Gunung is mountain. Sorry. Dua is laut. Laut is beach. Laut. 3, danau. Danau is lake. 4 is hutan. Hutan is forest. Yang kelima, laut. Laut is sea. Ketika kita mendeskripsikan wisata favorit, when describing our favorite tour, kita akan menggunakan teks deskripsi. We will use description text. Dalam teks deskripsi ini, kita akan belajar mengenai yang pertama, pengertian teks deskripsi. The meaning of description text. Yang kedua, mengenai struktur teks deskripsi. Yang ketiga, mengenai kaidah kebahasaan teks deskripsi or language rules. Yang pertama, pengertian teks deskripsi. The meaning of description text. Teks deskripsi adalah teks yang berisi penjelasan suatu objek dengan jelas. Let's try together. Teks deskripsi adalah teks yang berisi penjelasan suatu objek dengan jelas. Next. Yang kedua, struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi terbagi menjadi 3. Yang pertama, identifikasi atau identification. Diidentifikasi menjelaskan, explain about identitas atau identity. Misalnya, nama tempat, lokasi, dan seberapa jauh tempat tersebut. Contohnya terdapat dalam teks di bawah ini. Terdapat banyak pantai yang menawan di Indonesia. Salah satunya adalah Pantai Parangtritis. Pantai ini berlokasi di Kecamatan Kretek, Bantul, Yogyakarta. Tepatnya sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Selanjutnya, 2. Deskripsi atau description. Dalam deskripsi ini, kita bisa menjelaskan, to explain everything in the place. What we seen, apa yang kita lihat, dan kita juga bisa menjelaskan bagaimana suasana di sana. How is the atmosphere? Contohnya dalam teks di bawah ini. Parangtritis memiliki pasir putih yang indah. Keindahan Pantai Parangtritis sangat sempurna di sore hari. Hembusan angin sore membuat suasana pantai sangat mempesona dan hangat.
Yang ketiga ada simpulan atau kesan, conclusion or impression. Dalam hal ini, kita bisa menjelaskan alasan kenapa kamu menyukai wisata ini. In this part, you can explain why you can like this place. Contohnya, wisatawan juga memiliki kesempatan untuk menaiki kuda berkeliling pantai. Keindahan pantai Parangtritis membuat pantai ini tidak pernah sepi pengunjung. Oke, next, selanjutnya, tugas. Perhatikan contoh teks deskripsi di bawah ini. Identifikasi dan susun ulang struktur teks deskripsi di bawah ini. Identification and rearrange the structure description text below. Oke, kalau sudah selesai, mari kita bahas. Baik teman-teman, mari kita bahas pertanyaannya. Di paragraf pertama merupakan simpulan atau kesan teks deskripsi. Kemudian paragraf kedua merupakan deskripsi. Dan paragraf ketiga merupakan identifikasi. Begini susunannya yang benar. Mengapa demikian? Di paragraf pertama terdapat nama dan jarak serta letak lokasi wisata, sehingga termasuk dalam struktur identifikasi. Yang kedua, paragraf kedua menjelaskan keadaan, tempat, dan suasana yang ada di lokasi wisata. Paragraf yang ketiga termasuk dalam simpulan atau kesan, karena dalam paragraf ini berisi alasan mengapa kita harus mengunjungi lokasi wisata Baturaden. Setelah membahas pertanyaan tersebut, mari kita ke materi selanjutnya. Oke. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan atau language rules. Yang pertama, terdapat kata sifat dalam teks deskriptif. Misalnya, ramai atau crowd, jauh atau far, keras, hard, keras, dingin, dingin is cold. Yang kedua, menggunakan kata benda atau noun. Misalnya, air, air is water. Yang kedua, kayu, kayu atau wood. Yang ketiga, tanah, tanah atau earth. Yang kelima, udara, udara atau air, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dalam teks deskripsi menggunakan kata kerja atau verb. Contohnya, mengeluarkan, pull out, berjalan, walk, mengemudi, mengemudi, driving, menemukan, menemukan, find. Kemudian yang keempat,
dalam teks deskripsi menggunakan kata keterangan atau adverb. Contohnya, besok. Besok. Besok is tomorrow. Hari ini. Hari ini. Today. Di sini. Di sini. Here. Kesana. Kesana. There. Rendah. Low. Okay. Next. Contoh lain ketika dalam penulisan kalimat. Contohnya kata indah. Puncak Gunung Lawu memiliki pemandangan yang indah. Yang kedua, hangat. Udara yang ada di pantai ini terasa hangat di sore hari. Yang ketiga, kata berjalan. Aku berjalan mengelilingi hutan pinus. Yang keempat, hari ini. Hari ini aku akan pergi ke danau. Okay, any question? No? Lanjut ke tugas yang kedua. Buatlah kalimat menggunakan kata di bawah ini. Make a sentence using the words below. Yang pertama ada mengemudi, melihat, jauh, kemarin, dan udara. Setelah menyelesaikan tugas kedua, mari kita ke tahap akhir, yaitu praktik. Teman-teman akan praktik menulis teks deskripsi. Caranya, amatilah video YouTube melalui link yang sudah dibagikan. Watch YouTube video via link I shared and buatlah teks deskripsi sesuai dengan video tersebut and make the description text according to the video. Oke teman-teman, pembelajaran hari ini cukup. Mari kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Dadah.